Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 2 dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 18. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi,
supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Jalan Tuhan menuju kebahagiaan. Kita semua membutuhkan cinta, perhatian, dan kasih sayang dalam hidup. Akan tetapi, kita seringkali terjebak dalam keegoisan diri kita, di mana kita lebih suka dicintai ketimbang mencintai, dihargai ketimbang menghargai, disayangi ketimbang menyayangi, dan diperhatikan ketimbang memberi perhatian. Hari ini Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Perkataan ini mau mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan mencintai satu sama lain di dalam kehidupan kita, sebab kita tidak bisa hidup sendirian. Kita saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Yesus mau menuntun kita untuk dapat menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan kita. Itulah tujuan kedatangannya, yakni membawa orang-orang untuk dapat hidup benar di jalan yang telah ditunjukkannya, sehingga kita bersama-sama boleh memperoleh kebahagiaan dan sukacita. Saudara-saudariku terkasih, bila kita sungguh menginginkan kebahagiaan, sukacita, dan kedamaian, janganlah kita terkurung dalam keegoisan, dikuasai oleh hasrat tak teratur, dan ingin menang sendiri saja. Kita terkadang dengan sadar menutup mata dan telinga terhadap orang lain dan menganggap diri kita paling hebat dan serba bisa. Sikap-sikap seperti ini hanya akan menyeret kita jauh dari sesama, sehingga kita tidak mampu hidup berdampingan. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan sikap egois kita dan membuka mata dan telinga kita untuk sesama dan memperlakukan mereka seperti yang kita inginkan mereka perbuat bagi kita sendiri. Semoga demikian. Amin.